Bacaan Injil Yohanes bab 5 ayat 17-30. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Karena perkataanmu itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Tuhan, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Renungan Harian Katolik Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 ini kita merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci dan bacaan Injil hari ini Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan kisah Yesus yang berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kita pasti pernah mendengar motto sebuah perusahaan rokok terkenal yang berbunyi, "Bikin hidup, lebih hidup." Rasanya motto itu bermakna juga bagi kita. Dalam hidup kita menjumpai orang yang senantiasa mempertanyakan panggilan hidupnya begitu rupa. Ia selalu mencari apa yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Ia rela meninggalkan apa saja, pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, kedudukan, dan orang-orang yang dicintainya.
Ia pun rela menguji kesetiaan dirinya. Ia tidak mau hidup menggelinding begitu saja, seperti bola. Itulah sebabnya kadang ia berhenti, bahkan kalau perlu, merombak rasa amannya demi suatu nilai yang ia perjuangkan. Dalam keadaan batin seperti itulah kesetiaan dan kedekatan Tuhan dialami amat nyata olehnya. Ia sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya binasa. Ia mengisi hidup secara lebih bermakna. Bikin hidup, lebih hidup. Tetapi ada juga orang yang selalu iri kepada orang lain karena kekayaan dan keberuntungannya. Dia tidak berdoa, jarang ke gereja, apalagi mengikuti pertemuan di lingkungan kelompok, perilakunya kerap kali juga kurang baik tetapi usahanya selalu berhasil, kekayaannya terus meningkat. Sedangkan kita yang setiap saat berdoa, ke gereja, aktif di kegiatan-kegiatan kerohanian, tidak pernah berbuat jahat, tetapi rejeki tetap pas-pasan, kadang-kadang malah sering kesulitan. Tuhan adil. Kebaikan Tuhan tidak cukup diukur secara ekonomis. Kebaikan Tuhan lebih dari sekedar materi yang hanya memuaskan hidup sesaat, minimal hanya saat hidup di dunia. Tuhan memberi apa yang tidak bisa diberikan manusia dan siapapun kecuali Dia, yaitu kebangkitan dan hidup kekal. Kehidupan ini diberikan kepada siapapun menurut kehendak-Nya, terutama mereka yang selalu setia kepadanya dan membina hidup baik selaras dengan segala perintah-Nya. Cinta Tuhan itu kekal abadi, tidak berubah, sekalipun kita tidak setia. Berbeda sekali dengan cinta manusia yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan keadaan tertentu. Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan kekuatan cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan itu memampukan Dia untuk memberi kehidupan baru dan melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki atas dirinya. Dengan demikian kita belajar bahwa mencintai berarti memberi hidup baru kepada orang lain. Memampukan dia menggapai tujuan yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakannya. Mengalami dicintai berarti melewati kematian menuju kehidupan. Membiarkan cinta itu bekerja efektif berarti memiliki hidup abadi. Doa penutup. Bapa Maharahim, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Tuhan, sepanjang segala masa. Amin.